Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bentara. Di kemegahan Jakarta Light Festival Kota Tua 2025 ini, di momen pergantian tahun, ada hal-hal baru, ada hal-hal yang informasi yang kita temuin di belakang panggung. Kebetulan saya lagi bareng sama Bang Amir Zidan. Kalau generasi saya dulu, generasi kaset bilang Amir Slang. Nah, sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, ini sosoknya nih. Kalau teman-teman slanker dulu main ke Potlot nih ketemunya Bang Amir Slang. Nah, nggak sengaja di belakang panggung kelihatan, wah legend di Suhu nih. Baru keluar pertapaan, gimana Bang? Di mana aja Bang baru kelihatan Bang? Ya. Di tahun ini Bang. Apa namanya? Memang berapa tahun ini lebih banyak apa di rumah. Ya. Lagi sedang enak dekat sama keluarga. Ya. Selama ini kan jarang sama keluarga bareng-bareng gitu kan. Jadi biar tahu lah apa namanya perkembangan anak. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kan. Iya, Gitu. tahu udah hilang, udah gede gitu. Udah gede aja gitu. Karena bapaknya di belakang panggung terus. Iya, terus apa namanya kayak bapak-bapak pada umumnya nganterin ke sekolah, ngejemput ya kan, gitu-gitulah pokoknya lah. Dan bukan kayak sinetron ya, emang real ya. Iya, emang real. Tapi masih bermain di ruang lingkup ekosistem musik kan Bang? Oh masih. Sibuknya apa Bang sekarang Bang? Kalau sekarang kan lebih ke kalau ada orang semua mau punya single gitu ya. Konsultan ya? Bang Amir, enggak gue bikin lagu. Oh siap. Ya, Bang bikinin lagu dong buat gue gitu. Mengenai begini bikinin. Terus kalau ada orang mau bikin jingle gitu kan. Terus ada orang yang punya lagu tapi dia nggak tahu ngaransemen yang enak gimana gitu kan. Itu gue bisa bantu juga gitu kan. Ya dari kerjaan yang santai. Iya. Yang Hobi yang dibayar ya? Hobi yang dibayar udah. Hobi yang dibayar. Iya. Jadi nggak sia-sia bermain di. Ya sebenarnya kalau dilihat kondisi sekarang Bang, transaksi antara industri musik dari konvensional ke digital itu berdampak nggak sih Bang? Sama generasi abang nih? Wah berdampak banget gitu. Gini ya, kita ini kan generasi yang kita melek tuh itu analog ya. Kita melek analog. Jadi gua nih masih yang ngerasa yang namanya pita reel 2 inch ya kan. Jadi dulu rekaman tuh pakai pita reel tuh 2 inch gitu ya, yang nggak bisa ngulang men. Iya. Emang harus. Jadi kalau di ujung nih lo salah ya lo balik lagi lah gitu. Jadi nggak bisa diedit gimana sampai akhirnya ada era semi digital waktu itu apa adat ya kan. VHS tuh, terus setelah itu baru tuh ada yang kayak Pro Tools apa segala macam gitu. Tambah lagi sekarang yang ajaib. Ini sekarang udah ada AI segala kan. Jadi PR banget. Iya, jadi apa namanya berdampaknya tuh dari segi temen-temen nih yang punya studio udah mulai pendapatannya berkurang ya kan. Terus temen-temen yang biasa ngaransemen bikin lagu juga otomatis juga berkurang gitu kan. Gue juga ngerasain juga. Robot yang bikin lagu biasanya. Robot iya kan robot. Dan ini cepet lagi. sambil tiduran bisa bikin video klip. Dan klipper juga gak ada kerjaan nih saudara. Iya udah gitu klipnya canggih banget lagi ya kan. Gila itu. Dan ini resolusi dari tahun ini gimana Bang? Kalau misalnya dari transisi yang ke analog ke digital ini buat imbangin ekosistemnya sendiri. Gini sih ya. Jadi kalau gue sih ngelihat dari kita ambil ininya aja jalan tengah. Kalau buat gue nih. Jadi gue rasa kalau teman-teman yang segenerasi gue nih, mereka nggak akan pernah pakai AI. Gue percaya itu. Karena mereka main rasa juga. Main rasa, karena soul ya kan, rasa. Dan sekarang udah ada pilihan gitu bagi generasi yang baru-baru pakai AI silakan aja gitu. Cuman memang patut di garis bawahi bahwa lo bermusik nih, lo harus berproses, ya. Harus berproses karena proses itu yang
yang tidak membodohi hasil sebenarnya, ya kan? Jadi dan rasa rasa juga masalah soul, ya kan? Rasa apa ini kan kita bermain di kan art ya. Iya. Jadi harusnya udah benar-benar dari hati itu, bukan yang sifatnya instan gitu. Jangan gitu juga. Karena gue beberapa kali pernah diundang beberapa ada acara musik, gue jadi pembicara gitu. Memang sekarang ini kan jauh lebih mudah kan. Dan pertanyaan-pertanyaan si peserta itu biasanya ke Bang Amir apa tuh Bang? Itu Bang Amir gimana tentang AI? Gue bingung juga jawabnya, ya kan. Gue bingung juga. Sebelum ada AI aja, sebelum ada AI. Yang transisi semi digital. Benar, sebelum ada AI aja, maksudnya lo nyanyi fals bisa dibenerin. Iya. Salah bisa di retake, nggak harus balik awal. Iya kan? Ambil refnya doang aman. Bisa naik turun melodyne ya kan segala macam. Mendadak nggak fals lah. Itu aja buat gue tuh udah Ganggu banget. Udah iya buat gue tuh, karena gini, itu akan terasa begitu lo live. Ya. Kualitas. Akhirnya orang jadi merasa tertipu gitu. Ya tapi di luar ini memang satu peradaban digital gitu. Ini kan peradaban, nggak bisa dilawan juga. Gue bilang nggak bisa dilawan, maksudnya nggak bisa dilawan. Ini nggak bisa ditolak. Iya. Dan kita harus masuk gitu. Nah, justru kita harus tahu lah, minimal tahu ya, minimal tahu. Terus juga sekarang kan ya serba anak-anak sekarang kan pengennya kan yang gampang kan. Jadi ya nggak salah juga sebenarnya gitu. Dan memang industrinya dan Gen Z memang begitu. Iya, cuman kalau boleh gue kasih sedikit input gitu, kalau kalian yang bikin musik pakai AI, ya silakan aja. Tapi begitu mau ini ya kalian rekaman bener lah. Gitu. Mau ngikutin yang di aransemen AI nggak apa-apa, tapi lu main bener. Outputnya gitu. sama juga. Bener, lo bener gitu. Nah, bicara Bang Amir nggak lepas dari story slang. Lahir kapan Bang? Komunikasi sama teman-teman slang Bang? Kalau gue komunikasi sama kakak, Mas Bibim gitu, nggak putus sampai sekarang, maksudnya sering gitu. Sering. Gue WA kakak ada seminggu lalu lah. Masih selo ya masih? Oh masih. Jadi kalau ada apa gitu ya, semua ada kegiatan apa di Potlot gitu, gue masih suka dikasih tahu kok. Itu Bang, buat kita itu Bang, figur lo sama Potlot nggak bisa lepas Bang. Ya. Nah makanya Bang Amir ya, slang dan Potlot sebenarnya nggak bisa dilepas Bang. Walaupun lo sudah main di reggae, lo udah main di mana, tapi tetap aja ya Bang Amir dan Potlot tetap jadi satu sejarah sendiri gitu. Iya, memang gini, gue separuh hidup gue tuh sebenarnya itu ada di Potlot. Dan gue tahu A, B, C, D dan sebagainya itu di Potlot. Dia memang terjun langsung ya. Gue bisa tahu dunia luar tuh karena gue ikut sama slang gitu kan. Gue bisa kemana. Gue tahu urusan audio, urusan apa itu. Ibaratnya kampusnya di sana. Kampusnya di Potlot. Jadi ibaratnya gue ini udah lulus kuliah S3-nya di situ ya. Gue udah satu Bang S3-nya di situ. Gue udah lulus Potlot itu, tinggal memanfaatkan pengabdian ke masyarakat. Apa yang kayak gitu. Makanya sekarang gue gitu, kalau ada orang ngundang apa buat jadi pembicara ngomongin masalah musik segala macam, gue usahakan untuk datang bagi-bagi ilmu ke adik-adikan gitu kan, kayak gitulah gitu. Jadi masih cuman memang ya sama gue kebetulan kan lagi ada Kokonat gitu kan. Gue juga sama Kokonat bukan setahun 2 tahun, sama almarhum Tepeng juga ya udah kayak saudara gitu kan, udah kayak keluarga. Perjalanan juga gitu. Bener, perjalanan juga kita sempat sama-sama gitu kan. Ini ya makanya gue terus terang aja, gue tuh Tepeng nggak ada tuh gue merasa kehilangan banget sebenarnya. Kehilangan tandem untuk diskusi musik lah. Gue mau buat ini, Tepeng masih tahu. Begitupun Tepeng mau bikin apa di Kokonat gitu, gue pasti dikasih tahu sama dia. Dan dia kan manggil gue komandan kan, dan kalau gue bikin gini ya kayak gitulah gitu. Terus kalau di Potlot juga gue tuh diurus sama Bunda juga kan, almarhum. Jadi Bunda waktu gak ada juga gue juga
merasa sangat kehilangan karena itu udah gue anggap ibu gue sendiri. Gue berkeluarga yang ngurusin itu apa namanya nyokap gitu. Jadi gitu. Oke, teman-teman, inilah story singkat dari Amir Zidan. Kalau kita sih ambil slang, ambil potlot gitu. Jadi banyak kisah-kisah, banyak ilmu yang kita bisa ambil. Jadi apapun bidang yang kalian lakukan sekarang, lakukanlah dengan ikhlas dan dengan fokus ya bang. Betul. Jadi masa depannya nanti biar itu yang membantu prosesnya kan. Betul. Nanti kapan-kapan kita sambung di warungnya Bang Amir sendiri, ada warungnya UMKM. Nggak saya bocorin, nanti kita ketemu di warungnya. Siapa? Buat ngomong UMKM Bang Amir dan musik. Makasih. Saya Mas Joarifin. Amir Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.